Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa peserta didik yang sangat kami banggakan, pada kesempatan singkat kali ini kita akan belajar daring untuk materi pendidikan agama Islam pada pelajaran mengakui nama-nama Allah yang baik dan indah dalam kehidupan. Anak-anakku sekalian, sebagai umat beragama dan penganut agama Islam, tentu kita harus mengakui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama-nama yang baik dan indah, yang sudah biasa disebut dengan Asmaul Husna. Asma itu berarti nama, husna itu berasal dari kata hasan yang artinya adalah baik. Asmaul Husna itu sendiri berjumlah 99. Akan tetapi di kelas 6 ini tidaklah semua Asmaul Husna itu akan kita pelajari. Kita hanya akan mempelajari sesuai yang telah digariskan oleh kurikulum. Adapun Asmaul Husna yang akan kita pelajari pertama adalah As-Somad. As-Somad ini mengandung pengertian berdasarkan rumusan para ulama. As-Somad adalah yang menjadi tumpuan semua makhluk, menjadi tumpuan semua harapan, menjadi tumpuan semua kebutuhan. Jadi As-Somad dapat berarti maha dibutuhkan, tentunya oleh seluruh makhluk yang ada. Para siswa sekalian, menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tempat meminta, berusaha menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain, berusaha membantu teman di sekolah ataupun teman di rumah, adalah merupakan penerapan dari Asmaul Husna As-Somad. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha menentukan segala sesuatu. Dalam hal ini Allah disebut sebagai Al-Muqtadir. Bila kita telah mampu menjadikan Allah sebagai tempat berlindung, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam meraih keinginan, mengembalikan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi bila keinginan tidak tercapai, serta tidak menjadi orang yang bersikap sombong, maka ini berarti kita telah mengamalkan Asmaul Husna Al-Muqtadir. Adapun Asmaul Husna yang selanjutnya adalah Al-Muqaddim. Al-Muqaddim ini berarti maha mendahulukan.
Allah Subhanahu wa ta'ala maha mendahulukan segala sesuatu dengan yang lainnya. Meletakkan sesuatu pada tempatnya sesuai yang pantas Allah dahulukan. Allah mendahulukan itu berdasarkan hikmah yang Allah ketahui. Allah mendahulukan segala sesuatu dari yang lain berdasarkan keadilan yang Allah ketahui. Dan berdasarkan pengetahuan yang ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah mendahulukan sesuatu dari yang lain bukanlah tanpa dasar. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala sangat bijaksana dalam memilih mana yang didahulukan, mana yang dibelakangkan. Adapun Asmaul Husna yang berikutnya adalah Al-Baqi, yang berarti maha kekal. Yang dimaksud Al-Baqi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat kekal. Kekal dalam arti tanpa pernah mengalami suatu kebinasaan. Allah akan hidup selamanya. Allah akan ada selamanya. Hidupnya berkesinambungan. Abadan abada. Kekal dan selalu ada selama-lamanya. Berbeda dengan kita makhluk. Berbeda dengan kita manusia. Yang sifatnya adalah baharu. Berubah-ubah, berakhir dan bisa binasa. Sekarang kita ada, besok lusa tidak ada jaminan kalau kita masih tetap hidup. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala kekal selama-lamanya. Kehidupan yang kekal itu adalah kehidupan yang abadi. Tak pernah hancur dan binasa. Tak pernah ada akhirnya. Para siswa sekalian, kebiasaan yang tidak menunda-nunda pekerjaan, terutama dalam belajar, mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, ini merupakan salah satu contoh pengamalan dari Asmaul Husna Al-Baqi. Pengamalan Asmaul Husna Al-Muqaddim. Di dalam ajaran Islam, untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala itu dapat kita lakukan dengan 3 cara. Yang pertama, untuk lebih mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala melalui pengamatan alam semesta. Diharapkan kepada kita ketika kita telah melihat alam ciptaan Allah, semakin kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita melihat bintang, maka kita yakin bintang itu tidak tercipta dengan sendirinya. Ada yang menciptakannya. Tidak mungkin ada satu makhluk yang mampu menciptakan itu. Maka yang menciptakannya adalah suatu zat yang luar biasa. Itulah Tuhan
itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga kita melihat lautan yang luas yang tiada berbatas. Kiranya dengan melihat lautan itu bertambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin dekat kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin bertambah yakin dan iman kita. Karena lautan yang luas itu tidak mungkin diciptakan oleh makhluk. Maka yang menciptakannya adalah zat yang luar biasa. Ialah Tuhan. Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, untuk lebih mengenal Allah dengan mempelajari Al-Quranul Karim. Semakin kita belajar Al-Quran, memahami artinya, memahami maknanya, maka diharapkan kita semakin mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin dekat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin taat kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga tentunya dengan mempelajari Asmaul Husna. Seperti penjelasan singkat kita barusan. Diharapkan setelah belajar Asmaul Husna, keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin dekat. Allah Subhanahu wa Ta'ala senang sekali kalau namanya kita sebut-sebut. Bahkan ketika kita berdoa, diharapkan kita sebelumnya mewiridkan atau membacakan Asmaul Husna. Tentu sesuai kebutuhan. Umpamanya kita ini menginginkan ditambahi ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita carilah Asmaul Husna yang pengertiannya adalah ilmu. Contohnya adalah Al-Alim. Maka sebelum kita meminta ilmu kepada Allah, kita wiridkan. Ya Allah, Ya Alim. Ya Allah, Ya Alim. Ya Allah, Ya Alim. Kita lakukan berkali-kali tanpa batas. Setelah itu barulah kita berdoa, Ya Allah, aku ini bodoh tanpa ilmu. Engkaulah satu-satunya zat yang maha mengetahui. Engkaulah satu-satunya zat yang menguasai segala ilmu. Maka ya Allah, tolong berilah aku ilmu. Tambahilah ilmuku ya Allah. Demikian seterusnya. Mungkin dalam penjelasan ini itu saja yang dapat kami sampaikan. Setelah penjelasan singkat ini nanti kami akan mengirimkan bentuk soal. Silahkan dibaca perlahan-lahan, dikerjakan dengan sungguh-sungguh di kertas lembar. Setelah itu nanti difoto, dikirimkan lewat WA kepada kami. Jangan lupa identitas, nama, kelas, kelompoknya dituliskan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.